ke-13. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Ya, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Terus, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. ya, ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan Ya, kawin. perjamuan kawin, pesta nikah anak domba Allah. Ini nikah yang rohani di awan-awan yang permai nanti saat Yesus datang kembali kedua kali. Terus, Lalu pintu ditutup. ya, Kemudian datang juga gadis-gadis gadis lain yang itu, bodoh, ya, dan berkata, ya, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." bukakanlah pintu, tapi pintu sudah ditutup. Tetapi ia menjawab, Ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal aku kamu. tidak mengenal kamu. Ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya kedatangan Yesus kedua kali. Jadi pada waktu kedatangan Yesus kedua kali terjadi perpisahan untuk selama-lamanya. Terjadi perpisahan untuk selama-lamanya antara gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ya, ini gereja Tuhan yang bijaksana dan gereja Tuhan yang bodoh. Sekalipun mungkin sekarang masih satu rumah, sekarang satu rumah, hubungan suami istri, anak, orang tua, kakak adik, satu gereja dan lain-lain, tapi satu waktu akan terjadi perpisahan untuk selama-lamanya antara gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ya, gadis bodoh itulah gereja Tuhan yang tidak berjaga-jaga, lengah. Gadis bodoh adalah gereja Tuhan yang lengah, tidak berjaga-jaga, sehingga pelitanya padam. Dan tekanannya di ayat 12, tetapi ia menjawab, "Aku berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Nah, ini satu gadis yang bodoh. Gereja Tuhan yang lengah, tidak berjaga-jaga, sehingga pelitanya padam. Sama dengan tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan, gelap. Tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal oleh Tuhan. Akibatnya menghadapi pintu pesta nikah anak domba, perjamuan kawin anak domba yang tertutup, pintu yang tertutup. Tidak bisa masuk perjamuan kawin anak domba, sama dengan ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Itu kebinasaan. Kebinasaan untuk selamanya. Ini untuk gadis yang bodoh, saja, tidak berjaga-jaga, lengah, sehingga pelitanya padam, tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan, gelap. Pelita yang padam itu gelap, tidak bisa mengenal Tuhan, dia tidak dikenal oleh Tuhan, gelap. Ya, gelap. Dan menghadapi pintu yang tertutup. Sama dengan tidak bisa masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali, itu berarti kebinasaan selama-lamanya. Gadis bijaksana adalah gereja Tuhan yang berjaga-jaga, ya, sehingga pelitanya tetap menyala, terang, bisa mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Pelitanya tetap menyala, terang, sehingga bisa mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, sehingga menghadapi pintu yang terbuka, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah bersama Tuhan selama-lamanya. Masuk pintu perjamuan kawin anak domba Allah. Sampai pintu Firdaus nanti, kerajaan 1000 tahun, sampai pintu kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga. Ini gadis yang bijaksana. Berjaga-jaga sekarang. Ya, supaya bisa pelita menyala, bisa mengenal Tuhan. Kalau ada terang bisa mengenal Tuhan, dikenal oleh Tuhan, dan pintu dibuka. Kalau saling mengenal, pintu pasti dibuka. Ya, tapi kalau pelitanya padam, ya, tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal Tuhan, pintu ditutup. Ya, ini bagaimana kita bisa mengenal dan dikenal oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 masih kita baca beberapa kali. Mari. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ini pelita yang menyala.
kita bisa mengenal Tuhan dan dikenal? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan? Ya, pelita tetap menyala. Mari. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan? Jawabannya yaitu menuruti perintahnya. Sama dengan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Itu perintah Tuhan. Firman pengajaran yang benar. Menuruti perintahnya. Sama dengan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Itulah mengenal dan dikenal Tuhan. Itu pelita tetap padamu. Taat dengar-dengar. Pada hari Minggu kita sudah mendengar dalam Matius 7. Kami sudah bernubuat, kami mengusir setan, kami ini. Enyahlah engkau, aku tidak mengenal kamu, enyahlah. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak, taat dengar-dengar. Pelayanan yang hebatnya pelayanan bukan menjadi ukuran untuk masuk pintu kerajaan surga. Tapi yang menjadi ukuran adalah taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Ya, mari malam ini kita sungguh-sungguh bisa taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Roma 8 ayat yang ke-7. Surat Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-7. Mari. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak dengar-dengaran, tidak takluk pada firman Tuhan, tidak dengar-dengaran. Itu keinginan daging. Terus hal ini memang tidak mungkin baginya. Hal ini tidak mungkin. Ada gadis bodoh tidak dengar-dengaran berarti. Gadis bijaksana dengar-dengaran, gadis bodoh tidak dengar. Kenapa? Ini di Roma 8 ayat 7 yang membuat anak Tuhan, hamba Tuhan, gadis-gadis tidak dengar-dengaran, tidak taat pada firman pengajaran adalah keinginan daging atau kehendak daging yang selalu bertentangan dengan firman. Selalu bertentangan dengan firman pengajaran yang benar. Ini yang membuat tidak dengar-dengar, yang membuat jadi bodoh. Gadis bodoh itu tidak dengar-dengaran. Gadis bijaksana dengar-dengaran. Mengenal Tuhan, dikenal Tuhan. Ini yang membuat anak Tuhan, hamba Tuhan, gadis-gadis bodoh tidak dengar-dengaran, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran benar adalah keinginan daging atau kehendak daging yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan firman pengajaran yang benar. Nah ini keinginan daging dengan segala keinginannya ini, kehendaknya ini yang membuat tidak dengar-dengaran. Firman bilang A, kehendak daging B. Wah nanti kalau aku begini, begitu. Nah ini keinginan daging. Akhirnya tidak pilih A, pasti pilih B. Keinginan daging. Seperti gadis bodoh. Tidak dengar-dengaran. Nah, jadi sungguh-sungguh. Jadi untuk bisa taat atau dengar-dengaran pada firman pengajaran, maka kita harus mengalami perobekan daging, penyalipan daging. Saya ulangi, jadi untuk bisa taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, maka kita harus mengalami perobekan daging, penyalipan daging. Harus dirobek daging, harus disalib, terutama keinginannya, kehendaknya. Itu baru bisa taat dengar-dengaran. Ya, Markus pasal 14 ayat 36. Injil Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayat 36. Markus 14. Ini satu contoh bagi kita. Ya, suatu contoh bagi kita. Mari, Markus 14 ayat 36. Ya Aba, ya Bapa. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Mulai 35 saja lebih bagus. 35. Ia maju sedikit. Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin. Ya. Saat itu lalu daripadanya. 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ya. Ambillah cawan ini. Ambillah cawan. Ini satu. Tidak mau juga menderita daging itu. Terus, ya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Ya, tapi untunglah lewat doa ada perobekan daging.
Ya memang daging itu isinya keinginan, kehendak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dagingnya Tuhan Yesus juga begitu. Secara manusia daging, mau disalib, wah lalukan cawan. Nggak mau dagingnya. Tapi untunglah terjadi perobekan daging. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Terus kan? Melainkan apa yang engkau kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Contohnya Yesus. Contohnya Yesus. Sebagai manusia daging, Yesus juga memiliki keinginan, kehendak daging, yaitu aku tidak mau menerima salib itu, tidak mau menerima sengsara itu, salib. Memang dia tidak berdosa, sebab dia memang tidak bersalah, tidak berdosa, tidak perlu disalib. Hanya orang yang terkutuk yang disalib. Nah, tetapi di sini kita bersyukur contohnya Tuhan Yesus lewat doa penyembahan atau doa Getsemani, maka Yesus mengalami perobekan daging dengan segala keinginan kehendaknya sehingga bisa berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Saya ulangi, lewat doa penyembahan, doa Getsemani. Ya, maka Yesus mengalami perobekan daging, penyalipan daging dengan segala keinginan dan kehendaknya, ya, sehingga dapat berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Sehingga bisa menerima kehendak Tuhan, berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Ya itu taat. Ya, bukan tidak. Ya, taat. Sehingga bisa berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Artinya taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Nah, waktu dia menyembah, waktu Yesus menyembah, ini muncul kehendak daging keinginan, lalukan cawan. Memang tidak salah, benar. Sehingga dia bukan manusia berdosa. Dia menolong, dia baik. Ya, harus disalib ya. Secara daging ada keinginan kehendak daging. Wah, jangan sampai lalukan cawan ini. Tapi dia bergumul lewat doa penyembahan, doa Getsemani. Ya, untuk merobek, menyalibkan keinginan dan kehendak daging. Sampai bisa berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Artinya bisa taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Taat dengar-dengaran sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Nah, ini sungguh-sungguh, ini doa penyembahan malam ini. Ayo, ini suatu proses perobekan, penyalipan daging dengan segala keinginan yang selalu bertentangan dengan firman. Tidak mungkin, tadi disebutkan di Roma 8, tidak takluk pada hukum Allah. Tidak takluk, dia mau diapakan kalau tetap keinginan, kehendak, tidak takluk. Tidak takluk. Tidak bisa dengar-dengar. Ayo doa penyembahan ini, perobekan daging supaya kita bisa taat dengar. Kita juga ya. Tuhan Yesus contohnya tadi doa penyembahan, doa Getsemani. Ini contoh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita juga. Kita gereja Tuhan harus mengalami perobekan daging dengan segala keinginan dan kehendaknya. Ya. Kita atau gereja Tuhan harus mengalami perobekan daging dengan segala keinginan dan kehendaknya. Lewat doa penyembahan 1 jam. Ini yang diajarkan Tuhan, doa Getsemani. Petrus, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam? Nah, lewat doa penyembahan 1 jam. Lewat doa puasa. Itu juga diteladankan oleh Tuhan Yesus berpuasa. Dan lewat doa semalam suntuk. Tuhan Yesus juga memberi teladan doa semalam suntuk. Gereja Tuhan harus mengalami perobekan daging dengan segala keinginan dan kehendaknya. Lewat doa penyembahan 1 jam. Atau doa puasa. Atau doa semalam suntuk. Sehingga dapat berseru juga, "Ya Aba, ya Bapa." Bukan tidak. Ya Aba, ya Bapa. Ya ini ya. Kami di Lempinel Kristus Ajaib diajarkan Yaum. Yaum. Taat dengar-dengar. Ya Aba, ya Bapa. Kalau Tuhan Yesus
Artinya tadi taat sampai mati di kayu salib. Kalau kita, ya Aba, ya Bapa, artinya